Menurut Wina Sanjaya, metode ialah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang disusun tercapai optimal. Sedangkan pengertian model menurut Levudin 2017, model pembelajaran merupakan suatu konsep untuk mengajar suatu materi dalam mencapai tujuan. Perbedaan antara model dan metode pembelajaran yaitu yang pertama ada konseptualisasi, yakni yang berfokus pada rencana atau kerangka kerja yang memberikan panduan menyeluruh tentang bagaimana proses pembelajaran harus dirancang dan diorganisir. Yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada tingkat detail, yang keempat ada fungsi. Pengertian sistem sosial. Sistem sosial merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa, serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran, namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Kemudian, guru merefleksi kegiatan siswa selama pembelajaran. Peran guru dalam model pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Pengertian model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada modeling, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua ada inquiry. Inquiry atau tahap identifikasi merupakan tahap terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga ada questioning. Tahap questioning atau bertanya ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Yang keempat ada learning community. Guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Yang kelima ada konstruktivisme. Guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Yang keenam ada reflection. Guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Yang ketujuh ada authentic assessment, merupakan tahapan terakhir dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Teori pendukung model pembelajaran kontekstual yaitu teori perkembangan dari Piaget, yang mana seseorang memperoleh kecakapan intelektual berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. Pengertian DAT. Model pembelajaran DAT dapat diharapkan memberikan pengalaman yang konkret dalam dua tahapan yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memperoleh pengalaman lebih banyak. Adapun tahapan yang dimaksud ialah yang pertama yaitu bimbingan mandiri, yang kedua aktivitas pada kelas. Sintaks pembelajaran DAT. Yang pertama ada komunikasi informasi kesiapan pembelajaran, yang kedua ada membimbing, yang ketiga ada mengembangkan strategi pembelajaran, yang keempat ada implementasi model, yang kelima ada monitoring, yang keenam ada merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yang ketujuh ada melakukan revisi terhadap program pembelajaran, yang kedelapan ada merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Sistem pendukung pembelajaran DAT yaitu yang pertama ada teori behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku
kedua ada kognitif, yaitu aktivitas mental menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu peserta didik menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Dampak pembelajaran DAT. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Memperluas pengetahuan. Yang kedua, melatih keberanian. Yang ketiga, melatih kemampuan berbicara. Yang keempat, melatih mental. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir cepat, kritis, dan logis. Yang keenam adalah memperluas sudut pandang. Yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama itu ada debat. Debat hanya dapat disampaikan oleh siswa yang memiliki kepercayaan diri. Yang kedua ada debat dapat berjalan apabila antar tim pro dan kontra memahami materi. Yang ketiga ada apabila kurangnya rasa percaya pada juru bicara, maka akan terjadi pertengkaran antar anggota.